Shalom, ketemu lagi dengan saya Abraham Pelukila dari Persekutuan Rohani Kristen Jakarta. Hari ini kita sedikit membahas tentang firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Kita harus akui bahwa hidup itu selalu ada tantangan. Baik tantangan itu datang dari dalam atau juga dari luar. Sebab kita hidup satu sama lain dengan berbagai jenis kesibukan dan berbagai jenis pekerjaan, latar belakang keluarga, suku, bangsa, dan sebagainya. Tentu kita menghadapi berbagai perbedaan. Nah, karena perbedaan-perbedaan ini itu terjadi berbagai ketidakcocokan atau juga berbagai gesekan yang mungkin bisa terjadi. Nah, selain dari itu, tantangan itu juga datang dari dalam. Nah, tantangan dari dalam ya bisa dari diri kita atau keluarga kita atau dan sebagainya. Nah, tantangan-tantangan ini setiap hari kita hadapi dan kita dituntut untuk siap untuk senantiasa menjadi kuat dan menang. Karena kalau kita kalah tentu kita akan menderita. Nah, untuk menjadi menang ini memang tetap bertahan, tetap kuat, tetap maju, dan tetap keluar sebagai juara. Memang itu butuh perjuangan yang tidak mudah. Nah, tetapi memang Alkitab menjanjikan, firman Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Dia adalah gunung batu kita, Tuhan adalah perlindungan kita, Tuhan adalah pertolongan kita. Dan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan pertolongan Tuhan, pasti kita keluar sebagai pemenang. Nah, bagaimana rahasianya, bagaimana caranya agar kita dapat keluar sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang memiliki kekuatan dari firman Tuhan sebagai sumber untuk menghadapi berbagai persoalan. Tentu yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa kita perlu mengerti kebenaran, bahwa kita perlu memahami firman Tuhan. Kita bisa merdeka, kita bisa menang kalau kita mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku datang supaya umatku memperoleh hidup. Dan Tuhan juga berkata bahwa akulah gembala yang baik, dan berbagai janji Tuhan yang luar biasa. Nah, karena itu tentu kita harus memahami bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu punya rencana yang baik buat kita. Nah, banyak kali kita tidak menjadi kuat, kita tidak bisa menghadapi berbagai penolakan, berbagai perlakuan, fitnah, berbagai tindakan-tindakan yang menyerang dan menyakiti kita karena kita tidak mengenal firman Tuhan. Bahwa Alkitab sudah mengatakan bahwa kita akan keluar sebagai pemenang jika kita berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk berdamai. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, berdoa bagi orang yang menganiaya kita, dan sebagainya. Nah, dengan dasar-dasar inilah kita bisa bertahan, kita bisa kuat, dan kita bisa memiliki hati yang kuat, yang lapang, yang terus berdiri dengan tegak dan menghadapi semua tantangan. Yang kedua, tentu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa dan persekutuan dengan Tuhan setiap hari menyebabkan kita terus diperbaharui semangat dan kekuatannya. Alkitab berkata bahwa Tuhan hadir ketika 2-3 orang berdoa meminta sesuatu. Nah, artinya bahwa ketika Tuhan hadir, Tuhan melakukan sesuatu bagi orang-orang ini. Minimal Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan kekuatan. Waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya, dia berdoa agar mereka diberi kekuatan yang baru, kekuatan yang dari Tuhan untuk mereka bisa melayani Tuhan. Nah, Roh Kudus adalah kekuatan Allah yang dikaruniakan kepada kita. Ketika Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa akan ada penolong yang lain.
Nah, penolong yang lain ini adalah Roh Kudus. Dia disebut Parakletos. Dia adalah sumber hikmat buat kita, dia adalah penghibur, dia adalah kekuatan. Nah, setiap orang yang menaruh pengharapan dan memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, tentu mereka juga akan terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan semangat, roh yang menaruh kuasa dalam diri mereka untuk mengalahkan si jahat. Panah-panah api si jahat terus diarahkan lewat manusia, lewat orang-orang lain, lewat pekerjaan setan yang berusaha menjatuhkan kita, memfitnah kita, menyerang mental kita, merusak keluarga kita, menyerang pekerjaan kita dan sebagainya. Tetapi percayalah, jika kita berdiri teguh dengan Tuhan, dengan janji-janji Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah pembela kita. Dia berperang ganti kita, dia ada di depan kita, dia menjadi panglima, dia akan menghadapi musuh-musuh kita, dia akan mengalahkan, dan dia bahkan membuat musuh kita yang bersatu jalan menyerang kita, bertujuh jalan mereka akan lari daripada kita. Nah, hubungan-hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa, bahkan puasa, bahkan ujian penyembahan, bahkan doa syafaat dan sebagainya, ini menjadi jalan yang sangat-sangat kita butuhkan. Makanya Yesus dalam pelayanannya setiap waktu dia berdoa. Nah, siapa kita sampai kita tidak berdoa? Yesus saja yang merupakan Allah yang jadi manusia, firman yang menjadi manusia. Itu saja dalam kemanusiaannya dia terus berdoa, dia terus membangun komunikasi dengan Bapa agar dia terus berjalan di dalam terang Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya firman itu menerangkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita. Asalkan kita terus memberikan, menaruh, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yesus berkata bahwa mendekat, Alkitab berkata bahwa mendekatlah kepada Tuhan. Mendekat, carilah Tuhan seperti engkau mencari emas tua. Kita harus mengeluarkan segala daya dan upaya, kekuatan kita, kemampuan kita untuk mencari dan menemukan Tuhan. Dan salah satu tempat terbaik adalah di dalam doa. Salah satu tempat terbaik adalah di dalam penyembahan kita. Ketika kita masuk di dalam persekutuan yang kuat dengan Tuhan, maka kekuatan Allah akan turun dan menghampiri kita. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika Daniel berhadapan dengan gua singa. Dia berdoa kepada Allah dan Allah turun mengatupkan mulut dari singa-singa. Allah akan mengatupkan mulut dari singa-singa jahat yang sedang menyerang hidupmu, yang sedang ingin memakan daging dari tubuhmu. Dia akan mengalahkan segala musuhmu jika kamu melekat kepada pokok anggur itu, jika kamu berpaut kuat kepada dia dengan iman dan percaya yang terus semakin diperkuat karena mempercayai firman Tuhan. Yang ketiga, milikilah iman yang teguh. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tetapi iman adalah jembatan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Maka itu butuh kita memegang janji Tuhan dan mempercayai janji Tuhan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan iman adalah bukti bahwa kita menaruh harapan kita, kepercayaan kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Nah, karena itu peganglah janji Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Dia berkata bahwa akulah penolongmu, akulah gembalamu yang baik, akulah Tuhan Allah Israel yang akan membebaskan engkau. Jika kamu baik-baik memperhatikan firman-Ku, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di pekerjaanmu, diberkatilah kandunganmu dan sebagainya. Janji-janji ini akan mendekat kepada kita jika kita menaati firman Tuhan. Sebab yang Tuhan bela dalam segala yang Ia kehendaki adalah firman-Nya. Allah tidak ada di pihak kita, Allah ada selalu pada pihak firman-Nya. Jadi ketika kita menaati firman Tuhan, berarti Allah ada di pihak kita.
Jangan berpikir bahwa Allah sekonyong-konyongnya akan membela kita, sekonyong-konyongnya akan menolong kita tanpa ketaatan. Tidak bisa. Allah memang sudah menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus, tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu ketaatan. Ketaatan ini adalah mempercayai dan melakukan kehendak Tuhan. Mempercayai firman Tuhan sudah menjadi suatu kewajiban jika kita ingin menjadi kuat, jika ingin kita memenangkan pertempuran masalah hati, masalah emosional, masalah keluarga dan sebagainya. Kuatkan diri kita dengan firman Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu, sebab Allah akan datang dan memberimu kekuatan. Ini terjadi hanya jika kita percaya kepada janji. Banyak orang ketika percaya belum melihat pertolongan Tuhan, mereka pergi cari dukun. Banyak orang ketika percaya mereka belum melihat kuasa itu bekerja, mereka pergi cari pertolongan pada manusia. Dengarkan ini baik-baik, bahwa ketika Ayub menghadapi persoalan yang paling berat dalam hidupnya, dan ketika pertolongan itu belum dan bahkan belum kunjung tiba, dia tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bahkan Daud dalam segala perjuangannya, ketika dia belum melihat pertolongan Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nuh di dalam mengikuti kehendak Tuhan dan janji Tuhan, imannya terus diteguhkan dengan terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dengan terus percaya dan menantikan janji itu dipenuhi. Maka hari ini kita harus menaruh iman kita penuh kepada Kristus, iman yang mengalahkan segala persoalan, iman yang merobohkan goliat-goliat persoalan dalam hidup ini. Percayalah bahwa Tuhan selalu akan menolong. Tidak selamanya hari itu pagi atau siang. Akan ada datang masanya di mana masalah dan persoalan itu akan berlalu, bahkan dengan kekuatan, dengan pertolongan dari Tuhan, masalah itu tidak pernah akan datang lagi, dan kita akan memenangkan, dan kita akan terus memenangkan setiap persoalan yang datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.